Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti dan sahabat lensa YouTuber, pada kesempatan kali ini kita akan bermotovlog dari exit tol Muaro Sebapu menuju ke Simpang Mes di Muaro Jambi. Jadi ini adalah jalan alternatif setelah kalian keluar dari exit tol mau menuju kemana. Ada dua alternatif, yaitu pertama keluar exit tol belok kiri menuju ke Tempino, ke sana tuh ke Tempino. Bisa juga langsung ke Marabulian terus ke Padang. Terus alternatif kedua belok ke kanan ke sana, ke depan itu bisa ke Kota Jambi. Kemudian bisa ke Mendalo, ke Muara Bulian, bisa juga ke Padang. Dan jalan alternatif yang lebih dekat adalah melalui jalan Sungai Bertam. Nah, melalui jalan Sungai Bertam, kemudian tembus ke Simpang Mes, kemudian ke Muara Bulian, bisa juga ke Padang. Tapi ini untuk jalur mobil kecil ya. Kalau mobil bus rasanya akan susah karena jalannya sempit. Oke. Karena ada yang request melalui jalan Sungai Bertam, bagaimana keadaannya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Inilah exit tol Muaro Sebapu di kilometer 17. Tuh yang belok ke kanan itu adalah masuk ke gerbang tol Muaro Sebapu. Nah, ini sudah ada rambu-rambu lalu lintas. Jadi kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Di sebelah kiri ada posko pengamanan Nataru 2024 Kecamatan Mestong. Oke, bapak-bapak polisi TNI, selamat bertugas, semoga lancar jaya selalu. Jadi ini kita sudah mengarah ke Kota Jambi ya, di kilometer 17. Sebelah ini adalah kantor TNI. Nggak tahu apa namanya, Koramil apa. Kalau Koramil kayaknya di Sebapu ya. Oke, kita memasuki kilometer 16 Jalan Lintas Timur Jambi Palembang. Kalau di daerah Jambi kita nyebutnya Jambi Palembang, tapi kalau di daerah Sumatera Selatan ya kita nyebutnya Palembang Jambi. Kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini cuacanya teduh ya guys. Kalau di tempat saya kalau mendung tidak seberapa, mendungnya tidak seberapa, cuman sinar matahari tidak muncul, itu namanya teduh. Jadi enak untuk perjalanan, tidak panas. Tapi ya mohon maaf kalau kameranya agak gelap, karena ini tidak saya setting auto saja. Karena di jalan itu cuacanya terang gelapnya itu berubah-ubah. Jadi kalau kita setel manual malah nanti di tempat terang itu jadi jelek. Nah, lebih baik kita auto. Walaupun ada kedip-kedip sedikit ya nggak apa-apa. Kita memasuki kilometer 15. Dan di depan itu yang ada lampu itu nanti ada belok kiri, kita memasuki Jalan Sungai Bertam.
ini adalah simpang Sungai Bertam ya namanya. Kita masuk ke sini. Nah, ini adalah batalion pelopor Brimopolda Jambi. Nanti di sana ada kantornya, markas kantor kayak apa aja kantor. Nah, itu bapak-bapak Brimob pada keluar. Jalannya kalau yang masih awal-awal ini masih mulus guys. Nanti yang setelah agak memasuki daerah Nes sana yang agak rusak ya jalannya. Kalau motor atau mobil kecil sih masih bisa, mobil-mobil seperti ini masih lancar. Tapi kalau sejenis bus, minibus, nah itu agak susah guys, karena jalannya kecil dan agak rusak. Kalau minibus, mobil bus itu bus besar, saya sarankan lewat ke kiri, ke arah Tempino, kemudian ke Bulian, karena exit tol ke Tempino itu tidak jauh guys, 17 kilo 10 kilo, karena exit tolnya di Pal 17, Tempino itu simpang 3 Tempino itu di kilometer 27, jadi sekitar 10 kilo. Bisa juga kalau mau melewati kota Jambi itu yang ke kanan tadi, tapi jangan belok ke kiri sini ke Muara, ke Bertam, ambil lurus terus sampai simpang 4 Pal 10, nah, belok kiri di jalan lingkar barat, kemudian ke terminal simpang Rimbo. Nah, kemudian bisa juga mau mengarah ke Pekanbaru, bisa mengarah ke Muara Bulian, ke Padang. Nah itu, tapi kalau ke Padang lewat kota Jambi ya saya rasa kejauhan dari lebih dekat yang ke arah Tempino ya kalau mau ke Padang, kecuali mau ke Pekanbaru, nah itu ke arah kota Jambi. Oke, ini kita jalan tidak bisa kencang-kencang ya, sekitar 40-50, karena ini di jalan kecil. Di samping biar view-nya itu jelas, kita juga menghormati pengendara lain. Jangan sampai di jalan seperti ini kita main kebut-kebutan. Kalau mau mengebut sih bisa ini, walaupun ini motor kecil tapi bisa ini kalau 80. Kalau jalan besar bisa 80 guys. Ini masih di jalan Sungai Bertam menuju ke simpang Nes. Nah kalau sudah ke simpang Nes itu belok kanan itu ke simpang Sungai Duren, sampai simpang Sungai Duren belok kanan ke kota Jambi lagi, kalau ke kiri ke Muara Bulian. Dan kalau kita ambil lurus itu langsung ke Muara Bulian. Kalau sudah di Muara Bulian itu kan bisa kemana-mana. Nah, tujuan jauhnya bisa ke Padang gitu guys. Ini kantor Brimobnya guys, asrama Brimob, markas Brimob Yonpor, Brimob Polda Jambi guys. Jadi ada polisi tidur. Ini karena ada
subscriber yang minta ya dibuatkan perjalanan dari exit tol ke Simpang Nes, alternatif ke Padang ya, ini jalan lintas. Jadi setelah keluar exit tol tuh ada 3 pilihan jalan jika mau ke Padang ya. Pertama belok kiri ke Tempino, kedua belok kanan masuk ke Simpang Bertam, jalan Sungai Bertam, atau lurus ke Kota Jambi. Nah itu bisa semua ke Padang, cuman kan jaraknya, kalau jarak yang terdekat ya lewat sini, cuman ini kan jalan apa, jalan kecamatan. Bingung kucingnya guys. Nah di sini yang lewat mobil-mobil kecil semua guys. Nah ini kita nanti akan melintasi flyover tol juga nih, karena tol Betung Jambi seksi 4 ini melintasi di jalan Sungai Bertam ini, jadi dibuatkan flyover di RT 07 kalau tidak salah. Sampai sini masih mulus terus jalannya guys. Kalau seperti ini terus sampai ke Bulian sana ya mantap. Pasti mobil-mobil kecil lu, mobil-mobil pribadi banyakan lewat sini nantinya, kalau sudah bagus semua. Kalau dari Palembang sampai Bayung masuk exit tol Bayung Lencir, masuk ke gerbang tol Bayung Lencir, kemudian keluar di exit tol Muara Sebapu, belok kanan masuk jalan Sungai Bertam, tembus ke Muara Bulian, langsung ke Padang. Nah oke, kita sudah mau memasuki flyover Sungai Bertam nih guys. Nah sini flyovernya. Nah tuh terlihat pembangunannya. Nah ini guys, sudah terlihat progresnya, sudah signifikan pembangunan flyover Sungai Bertam. Jadi nanti tolnya lewat atas guys. Nah, semoga selesai sesuai target. Oke, kita lanjut perjalanan
di Jalan Sungai Bertam RT 07. Kita akan melewati kantor desa Sungai Bertam. Ini depan ini kantor balai desa ini, guys. Oke, bagi kanti-kanti Jambi dan sahabat semuanya, para subscriber, jangan lupa juga untuk subscribe channel Drone Siginjai ya, karena di sana video-video drone seputar Jambi, seputar pembangunan dan infrastruktur di Jambi bisa dilihat di sana, dan juga di lensa YouTuber ini. Kalau di lensa YouTuber ini ada video drone, ada video motovlog, dan video-video lain seputar Jambi. Oke, jangan lupa subscribe dua channel tersebut, karena itu ada adminnya satu, saya Supatmin. Nah, kalau lurus itu nanti bisa ketemu area tol juga, guys. Menurut kabarnya di sana nanti akan ada rest area yang akan dibangun untuk tol Betung. Rest area di Jambi ini akan dibangun di desa Sungai Bertam, guys. Di sana nanti akan ada pom bensin, musola, tempat-tempat untuk berjualan, dan lain sebagainya. Kapan-kapan kita akan meninjau juga ke sana.
ini sudah kita mulai memasuki jalan yang agak rusak nih guys. Jadi aspal yang diperbarui baru sampai sana tadi, belum sampai sini. Nanti kalau ini sudah diperbarui juga baru mantap tuh lewat sini. Nah, lubang-lubang seperti ini guys jalannya. Ini kurang lebih separuh ya. Jalan yang antara jalan yang bagus dengan yang rusak nih, kurang lebih separuh. Nggak ada lah bagusan panjang yang bagus tadi daripada yang rusak ini. Ini SD 228. Ini jalur pipa gas nih guys. Nah, mobil box seperti ini lewat sini ya, nggak bisa cepat, lama jadinya. Ini sebenarnya ini udah siang nih guys, cuman berhubung mendung jadi nampak agak teduh gitu. Langitnya tuh mendung. Sekitar jam 10:30 nih. Kandas motornya abang ini tadi, sepertinya suaranya klek gitu. Jadi ini adalah judulnya nanti jalan alternatif
ke Padang setelah exit tol Muaro Sebapu. Di sini dulu awalnya perkebunan karet nih guys, perkebunan karet rakyat masyarakat. Nah, sekarang sudah banyak berubah menjadi perkebunan sawit. Mungkin sawit dalam segi ekonomis lebih menguntungkan. Kalau karet itu kan nanamnya mudah sih, asal tancap-tancap sudah, tidak dipupuk-pupuk, nanti ya hidup dia sendiri seperti batang-batang kayu biasa. Tapi itu nanti setelah umur puluhan tahun itu biasanya ada semacam jamur ya, kalau di sini namanya jamur upas. Nah, itu pada mati batangnya. Ini mobil pada berhenti, ini pada beli duren di pokok nih. Kalau sawit itu kalau dari mulai menanam itu membuat lahannya saja sudah mengeluarkan sejumlah uang. Beli bibitnya lagi, perawatannya lagi, pemupukannya lagi, dan lain sebagainya. Sampai tahap pemanenan pun mengeluarkan uang. Jadi pada umumnya sudah begitu ya. Mungkin kalau tidak diperbarui, karet-karetnya juga bakal hilang. Sebenarnya sayang ya, komoditi seperti itu sampai hilang. Karena kalau sudah karet sudah tua tuh, sudah mati kena jamur upas, nanti diganti ditanam dengan yang baru, jamur upasnya itu belum hilang, jadi karetnya tumbuh tapi tidak bisa subur, tapi lama-lama mati dimakan jamur upas itu. Belum bisa diambil hasilnya sudah mati. Nah, itu jadi orang sini pada males memperbarui karetnya lagi, ya diganti sawit. Kalau jamur upas itu tidak mau makan sawit ataupun bibit sawit, tidak mau dia, maunya pohon-pohon yang bergetah. Nah, seperti ini kan udah stacking kan, nah, ditanam sawit nih. Kalau sawit itu kan bikin daerah menjadi panas ya, lain dengan karet bikin daerah menjadi sejuk.
Nah ini guys kan jalannya rusak, dibilang hancur belum sih, cuman rusak gitu. Tapi kalau pas hujan ya becek juga, tergenang air. Nah itu guys, di depan itu adalah simpang Nes. Jadi kalau mau ke Padang itu ambil yang lurus. Nah itu ke Muara Bulian, Muara Bungo, nah, langsung bisa ke Padang. Kalau yang ke kanan ke kota Jambi lagi, ke Sengeti atau ke Muara Bulian juga, tapi lebih jauh, lebih dekat yang ambil lurus kalau ke Padang ya. Muara Bulian, Muara Bungo, Padang. Nah, oke guys,
Terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel Lensa YouTuber dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.